semuanya, balik lagi sama aku Fusata Rigan di acara Podcast Tempatnya opini kamu. Buka dong. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama dua cewek cantik dan satu cowok paling ganteng di sini ya, karena dia cowok sendiri. Hari ini kita bakal bahas tentang mitos-mitos perasaan. Siapa di sini yang paling suka pakai perasaan? Apakah abang ini atau dua kakak cantik ini? Sebelum kita mulai ke topik pembicaraan dan diskusi kita pada hari ini, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Kan ada ya slogan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar penonton-penonton di rumah juga sayang nih sama kita yang ada di sini. Kita bakal kenalan dulu. Kita mulai dari yang paling ujung sana dulu kali ya. Boleh dikenalin namanya, dari Runggun mana, terus kegiatannya apa sekarang? Ya. Halo teman-teman, aku Fani Bru Sembiring dari Runggun Tanjung Priuk. Sekarang aku lagi bekerja. Hai, nama aku Yurista dari Runggun Romangun. Sekarang kerja juga. Halo, perkenalkan aku Gabriel Pratama Sembayang dari Runggun Romangun juga, sekarang lagi bekerja. Oke, jadi ini semua lagi bekerja ya. Aku mungkin, kita kan mau ngomongin tentang perasaan nih. Jadi tuh aku tuh sempat baca sebelum kita syuting ini, kalau perasaan itu adalah suatu gambaran emosi dari manusia yang akhirnya emosi itu tuh tersalurkan dalam kata-kata, tindakan, yang akhirnya itu membangun interaksi antara makhluk hidup yang satu dan yang lainnya. Nah, tapi tuh ada juga nih beberapa statement yang orang tuh masih bingung sebenarnya ini tuh bener apa enggak sih, dan ini kita bakal bahas bareng-bareng mitos-mitos tentang perasaan sama Yurista, Fani, dan Gabriel. Nah, aku mungkin mau nanya dulu kali ya pendapat kalian. Sebenarnya menurut kalian itu perasaan itu tuh apa sih? Kalau tadi kan menurut aku kan perasaan itu kumpulan emosi yang pada akhirnya kita salurkan dalam bentuk tindakan, perkataan yang akhirnya membuat itu jadi suatu putaran interaksi antara makhluk hidup. Nah, kalau misalkan menurut Gabriel nih, perasaan itu sebenarnya apa sih, Gabriel? Perasaan ya, kalau perasaan itu dari kata dasar mungkin ya rasa ya. Jadi rasa yang dialami orang lah akibat dia berinteraksi kan. Bisa dia sedih gitu, bisa juga dia senang gitu. Tergantung interaksi atau feedback yang dia rasakan gitu dari orang lain sih, kayak gitu. Tapi kalau Gabriel tipe yang perasa nggak kira-kira orangnya? Gimana dibilang ya, kayaknya perasa juga sih, perasa. Bisa dibilang perasa lah. Oke, jadi kalau disentuh dikit gitu, gitu. Oh enggak juga, itu kan beda ya. Oh beda. itu rasa yang lain itu. Siapa tahu ya Kak, saking perasanya gitu loh. Kalau Lea? Perasaan ya? Perasaan itu jati diri juga nggak sih? Kayak menunjukkan siapa kita dari perasaan-perasaan itu. Kayak cara bertindak gitu kan. Kayak misalkan kita ada feeling apa gitu, itu kan perasaan ya, feeling itu perasaan ya. Habis itu setelah kita menyalurkan perasaan itu ya gimana, itulah diri kita gitu. Oke, nah sekarang kita bakal masuk nih ke pertanyaan aku. Nah, jadi ini kan ada beberapa statement ya di kalangan masyarakat bahwa kalau misalkan perempuan tuh cenderung lebih dramatis, lebih pakai perasaan dibandingkan logika, sedangkan kalau laki-laki tuh lebih pakai logikanya, lebih pakai otaknya untuk berinteraksi dengan suatu kejadian ataupun orang lain. Nah, kalau misalkan nih aku menanya, menurut Lea sendiri, statement itu tuh gimana sih pandangannya di kacamatanya Lea? Iya, menurut aku kalau misalkan manusia itu sebenarnya punya dua-duanya ya, kayak perasaan dan logis juga. Cuman dari masing-masing pribadi yang menyalurkannya tuh seperti apa itu kan berbeda. Kayak contohnya dalam hubungan, perempuan lebih mengutamakan perasaannya daripada logisnya. Padahal sebenarnya dia tahu nih istilahnya kalau misalkan salah gitu kan, atau misalkan harusnya gue nggak begini nih ke pasangannya. Cuman karena dia lebih mementingkan perasaannya, ya udahlah nggak apa-apa, lebih menurunkan egonya, mungkin gitu kali ya. Itu pengalaman pribadi. Kayaknya sih pribadi ya kayaknya ya. Soalnya yang lain cewek kan hal-hal kecil sebenarnya kayak gak penting ya sebenarnya untuk dia bereaksi secara berlebihan, ngambek misalkan, itu kan perasaan ya. Gara-gara perasaan itu jadinya lebih emosional. Lebih emosional. Jadi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi jadi terjadi. Kalau Lea gitu juga nggak sih pengalamannya? Dulu iya gitu, lebih masih bergejolak kali ya, emosinya masih nggak stabil gitu. Baru puber ya. Dulu ya, tapi sekarang sih udah lebih mending. Mungkin juga karena udah lebih bersosialisasinya lebih luas lagi kan, karena sebelumnya tuh kayak aku
sama satu orang aja gitu kan. Sekarang kan Berdua orang. Rame-rame. Oh, sif-sifan kali ya, sif-sifan. Senin ini, Selasa ini. jadi banyak tuh yang lebih kenal, terus oh ya begini, oh begitu. Jadi sekarang lebih bisa kontrol sih. Kalau misalnya dari Gabriel sendiri, kamu kan cowok nih ya, kamu Yes. tuh lebih pakai perasaan atau pakai logika nih kalau menghadapi suatu hal? Oh, terasa terkepung ya sama cewek gitu. Kalau mungkin lebih ke kadarnya sih ya. Lebih ke kadarnya sih. Kalau cowok mungkin kadarnya lebih pakai logika. Kalau cewek kadarnya lebih banyak pakai perasaan gitu. Contohnya kayak apa ya? Kayak misalnya ada tuh sering tuh di TikTok tuh kalau dia goyang berarti dia suka tuh. Artinya kalau bukan itu. Goyang apa nih? Maksudnya Kalau kalau boleh cewek makan gitu, udah kepalanya goyang, ini bereaksi. artinya dia ya Bereaksi gitu. Goyang. Lu goyang kepalanya kan? Itu maksudnya. Jadi Kalau goyang. nggak suka gini juga tuh goyang kepalanya geleng-geleng. Oh ya biasa sambil senyum gitu kan. Kalau cowok gitu kayak makan enak gitu. Karena logikanya bilang ya enak ya udah gitu. Tapi emosional cewek kan kadang mungkin lah gitu. Oh, kalau cewek lebih berekspresi kan Iya, ya? berekspresi kayak Berekspresi. gitu, kayak gitu. Jadi mungkin kadarnya sih cara menghadapi situasi itu kayak gitu. Cowok lebih praktis dengan logikanya, cewek semuanya dirasa-rasain gitu. Gitu. Kan lagi makan emang harus dirasain, Gabriel. Iya sih dirasain. Tapi kan ekspresinya kan kalau makan gitu, kalau cowok makan enak ya gitu. Udah. Oh, jadi kalau Gabriel kalau makannya enak nggak goyang-goyang? Enggak, diam aja, tenang santai. Oke, jadi kalau misalnya Gabriel jalan sama cewek, kalau misalnya cowoknya goyang-goyang berarti dia suka ya makanannya? Iya, itu cara cowok melihat gitu. Oh, Happy. dia goyang, happy nih, happy gitu. Tapi pengalaman Gabriel gitu juga, kalau lagi jalan sama cewek terus dia goyang-goyang gitu, dia happy tandanya. Biasanya sih gitu ya, biasanya happy. Kecuali kalau udah diam gitu mah, itu udah jantungan tuh ya, diam. Jadi tapi kalau Gabriel sama lagi interaksi sama orang, orangnya kebanyakan diem apa goyang-goyang? Aduh, kebanyakan apa ya? Kebanyakan goyang-goyang sih. Banyak Kayak goyang-goyang. boneka Iya. di mobil itu tau nggak sih? Ini. Gini-gini. Gitu. Jadi kalau Gabriel lebih ke arah pakai logika gitu ya? Lebih banyak pakai logikanya? Iya, lebih banyak pakai logikanya kalau cowok. Cewek lebih banyak pakai perasaannya gitu. Oke, kalau misalnya Fanny? Ya, aku sama kayak kakak ini, cuman intinya setiap cowok dan cewek itu punya ada emosional masing-masing. Tapi biasanya cowok itu lebih bisa mengatur emosional itu sehingga keluarnya itu dia udah pakai logisnya itu loh, lebih bisa berdampak. Nah kalau cewek ini istilahnya kayak kita mostly ngelakuin dulu baru mikir gitu. Jadi pas kita udah keluarin semua emosional kita itu baru kita mikir, ah berlebihan kali ya tadi Oh, gitu. yes. Biasanya cewek tuh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dari artikel yang aku baca sebenarnya sih statement ini tuh nggak bisa ditentukan benar atau salah karena sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisasikan bahwa perempuan tuh lebih perasa, laki-laki tuh lebih logika karena pada kenyataannya kayak sekarang juga banyak nggak sih cewek-cewek yang lebih pakai logikanya dibandingkan Iya. cowok. Bahkan sekarang banyak juga cowok yang nggak kalah melankolisnya. Benar. Dan itu tuh aku terbukti menurut aku karena kan tau gak sih tren di TikTok yang Mbak Taylor dia gini-gini. Dan itu bukan cuman perempuan juga yang bikin, cowok-cowok juga pada Cowok-cowok bikin. Gitu. Gue nggak tahu tuh yang gimana. Lea tolong di TikToknya dipakai ya. Tolong update lah. Tolong update lah biar tahu kalau misalnya cewek kalau makan seneng goyang-goyang kayak Iya, Gabriel bilang. Kalau gitu teman-teman jangan lupa DM TikTok aku biar aku Coba boleh ntar kita kasih ke di bawah ya TikToknya Lea ya. enggak bercanda. Atau Lea juga suka update di TikTok. Nah, aku pengen tadi kan kalian udah ngomongin nih bahwa kalau misalkan antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya kan tergantung kadarnya aja ya. Tapi kalau misalnya kalian itu sendiri, biasanya kalian tuh lebih ngikutin perasaan kalian atau logika kalian nih? Mungkin dari Fanny dulu. Kalau aku tergantung sama si pasangannya sih, kayak kalau misalkan aku dulu ya, aku tuh lebih logis, jauh lebih logis daripada pasanganku dulu. Tapi kalau sekarang tuh lebih perasaan itu biasanya tuh katanya, kalau aku riset itu biasanya kalau cewek udah pakai perasaan itu emang udah sayang banget gitu. Nah kalau cewek yang masih kayak logis terus kayak ya udahlah terserah gitu, nggak terlalu peduli banget tentang apa yang terjadi, biasanya belum gitu. Nah begitupun cowok tuh kebalikannya. Biasanya kalau cowok yang udah lebih logis itu biasanya udah lebih serius gitu loh. Kalau misalnya cowoknya yang apa-apa lebay gitu ya kayak Ngambek, ngambek tuh cemburu. masih kekanak-kanakan gitu. Gitu kalau dari aku sih. Tapi itu berlaku juga nggak sih, Van? Nanti kan tadi kamu ngomongin dari segi kalau ketika kamu ke pasangan, kalau misalkan dari segi misalkan kamu interaksi dengan teman atau di lingkungan kantor tuh kamu cenderung lebih logis atau lebih pakai perasaan kan kadang-kadang ada ya kita tuh di kantor sebenarnya perasaan itu kan dipengaruhi sama mood kita juga ya. Jadi misalnya
mood kita lagi jelek nih, terus kita ditegur sama orang, sebenarnya teguran dia tuh nggak salah, cuma karena kita jadinya baper karena mood kita lagi naik turun, itu kan jadinya kita terbawa perasaan kita yang sebenarnya mungkin secara realita tuh nggak seperti itu. Nah kalau misalnya Fanny sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah, tapi intinya kayak kalau di kantor itu case-nya beda. Istilahnya walaupun kita baper, tapi kalau bisa jangan ditunjukin. Jadi kayak otak kita lebih mikir nih supaya kita lebih profesional aja gitu. Tapi kalau perasaan itu pasti tetap ada lah. Bisa diceng-cengin bercanda di kantor kan bisa aja kita kayak baper. Cuman jangan sampai ketahuan kita baper. Ya kita pakai logika kita gitu. Kalau di kantor atau di ya lingkungan-lingkungan yang lain lah gitu. Sama teman-teman, kalau sama Fanny sama teman-teman gimana? Ya sama sih, kalau dulu malah aku tuh lebih baperan banget ya. Cuman kayak kalau sekarang jauh lebih pikir logika lah ya, karena aku mikirnya orang lain itu kan nggak mesti tahu tentang kita gitu ya. Bisa aja orang lain tuh mikir kita apa sih, lebay banget gitu. Nah itulah makanya membedakan kita berinteraksi gimana sama ke teman, gimana sama ke pasangan atau keluarga. Karena gimana pun juga pasangan atau keluarga pasti lebih tahu kita lah daripada teman-teman atau rekan di kantor gitu sih. Jadi kalau untuk teman dan rekan kantor aku lebih cenderung ke logika gitu. Kalau Lea gimana Lea? Kayaknya gue tipikal yang perasa ya, semuanya dirasain gitu. Contohnya gimana tuh semua dirasain tuh? Iya, apalagi kalau misalkan sama yang deket sama gue atau yang sama keluarga gitu ya. Padahal lagi marahnya sama bokap contohnya. Padahal dia nggak marahnya, ya cuman biasa aja kayak ngomong biasa. Cuman gue yang kayak berapi-api gitu, yang kayak ngejawabin tapi berapi-api, lebih emosi gitu loh. Padahal seharusnya nggak kayak gitu kan, kayak gitu sih gue. Kalau keluar, kalau ke teman-teman yang BB aja sih lebih, oh ya udahlah biar aja, mungkin emang dia begitu, nggak gue pakai perasaan. Cuman ya itu kalau misalkan ke temen sama ke keluarga sama ke pasangan sih. Tapi emang iya sih, kita biasanya lebih pakai perasaan tuh sama orang-orang yang kita anggap dekat nggak sih? Ya. Kalau sama yang nggak terlalu dekat tuh lebih kayak, ya udahlah bodo gitu. amat gitu kan ya. Nggak usah dipikirin banget. Karena kita mungkin ya tadi ya kadar care kita juga lebih rendah nggak sih? Karena kita nggak terlalu pakai perasaan. Kalau Gabriel gimana? Lebih ngikutin perasaannya atau logikanya? Lebih logika mungkin ya. Contohnya gimana tuh? Coba. Waduh, contohnya lebih logika. Misalnya kayak kalau misalnya nih ya, kalau mungkin jadi hambatan sih sebenarnya ya kalau lebih pakai logika. Jadi misalnya nih lagi deketin cewek nih kan. Misalnya nih biar lebih relate kan. Oh ya, jadi lagi deketin cewek nih, makanya biar lebih relate kan. Nah, Katanya misalnya kita deketin cewek gitu ya kan. Deketin cewek gitu, biasanya udah sebelum pergi tuh, first date itu udah dipikirin tuh. Habis dari sini kemana, rutenya kemana, nanti bahas apa. Padahal waktu nanti berjalan tinggal ngelibatkan perasaan kan sebenarnya, tinggal berjalan mengalir aja. Tapi kadang dipikirin rinciannya bagaimana gitu. Jadi aku rasa aku lebih ke logika sih masuknya gitu. Jadi kalau kesini kayaknya dia lebih suka deh, kesini kayaknya dia pasti suka gitu. Tapi kan kayaknya lebih suka tuh kan perasaan, belum tentu benar. Nah, tapi bisa dipertimbangkan dengan logika. Contohnya? Contohnya misalnya kayak kalau cewek itu biasanya suka makan apa misalnya kan. Mungkin lagi hit sekarang itu apa gitu. Gitu-gitu sih. Oh, jadi ngajak dia nyoba hal-hal baru. Hal-hal baru gitu. Tapi ketika misalkan Gabriel pakai perasaan nih, Gabriel tuh tipe yang selalu nurutin apa kata hati Gabriel, nggak apa kata perasaan Gabriel, apa kayak di filter lagi gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya kita terlalu emosional kan kadang-kadang kita lupa ya kalau kita tuh harus pakai logika, jadi kita lebih ngikutin arus dari perasaan kita sendiri. Biasanya kalau memakai perasaan itu ketika memang kayak udah ada kebuntuan di logika ya. Misalnya kebuntuan di logika gitu. Kayaknya jadi pakai perasaan. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kita lagi ujian nih, kan lagi ujian kayak gitu. Dan nebak ujian, namanya. Iya. Bukan pakai perasaan. Iya kan, misal logika kan ABCD udah logikanya kan ABCD nih ya kan. Terus kalau udah nggak tahu jawabannya gimana? Kayaknya perasaan A deh. A pilih A gitu kan. Makanya nggak jadi-jadi kan? Iya kan, ya jadi nggak lulus gitu. Kayak gitu sih. Tapi tadi semoga yang tadi tes itu nggak pakai perasaan ya, pakai logika. Iya, semoga ya. Semoga aman ya. Semoga aman. Karena kan sebenarnya kita nggak harus selalu nurutin apa yang kita rasa nggak sih? Karena kan kadang-kadang apa yang kita rasa tuh, kalau menurut aku pribadi tuh kadang-kadang karena kita punya mungkin hormon juga, terus kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya, jadi kayak akumulasi. Kalau kita ngikutin perasaan tuh jadinya kayak kita terbawa nggak sih, dan jadi nggak bisa bedain mana yang benar dan yang salah jadinya.
Kalau aku iya sih, kalau aku juga lebih pakai logika sih, daripada pakai logika ya. perasaan. Aku pakai perasaan tuh capek nggak sih? Bener, capek, letih. Capek banget. Ya nanti dia gini gak sih? Perasaan dia gini deh, ya udah. Energinya habis. Perasaan cewek itu naksir deh sama aku kata Gabriel. Tapi perasaan Gabriel aja, perasaan cewek itu enggak kan gitu kan? Itulah yang menimbulkan overthinking. Nah itu, perasaan kan? Iya. Iya kan? Ini deh. Terjadi tiap jam 12 malam tuh biasanya. Ini. Udah kayak ritual. Emang Gitu. Gabriel suka overthinking? Syukurnya enggak sih, karena capek kerja jadi kan jam Kirain nggak 10 suka overthinking, Ya, langsung tidur. kira nggak suka overthinking gara-gara udah nggak punya pikiran. masih punya dong. Masih punya ya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian nih, perasaan-perasaan kalian itu tuh sama nggak sih sama realita atau kayak dia kalau udah bahas kan, kadang-kadang kita tuh terbawa sama perasaan sampai lupa kalau misalkan sebenarnya itu tuh fana, nggak sesuai sama realita yang ada. Ya nggak sih? Kayak misalkan, kayak tadi Fanny bilang di kantor diledek-ledekin tapi kita harus tetap logik. Karena kadang-kadang sebenarnya mungkin ledekan itu tuh cuman kayak senggolan kecil, tapi karena kitanya lagi baperan, jadinya tuh kayak jadi kita nggak bisa bedain mana yang emang perasaan kita aja sama realitanya. Gitu. Kalau misalkan menurut Gabriel nih, itu kira-kira menurut Gabriel tuh gimana pandangan Gabriel? Apakah memang apa yang kita rasakan tuh sama seperti realita yang benar-benar terjadi di depan kita? Atau tuh dari cuma perasaan kita aja? Iya sih, sering kayak misalnya nih kan, itu sering terjadi tuh. Kita takut nih ngadapin sesuatu nih. Misalnya besok ada kejadian yang penting banget. Rasa kita aduh sulit ini, perasaan kita muncul kan kayak takut segala macam. Oh nggak berat, ini nanti misalnya waktu kita kuliah, Grogi. oh iya grogi gitu kan. Atau nanti terjadi sesuatu saat kita melakukan. Tapi ketika kita laksanakan itu, oh enggak kok, udah, gitu santai aja, udah gitu aja terjadi gitu. Jadi kadang yang kayak aku bilang itu tadi, perasaan itu buat kita melebihkan sesuatu, overthinking kayak gitu ya. Mungkin jadi itu ya, jadi lebih berlebihan jadinya ya, kayak gitu. Nah menurutku itu fungsinya logika kayak gitu untuk bantu perasaan ini nggak terlalu dominan gitu. Tenang aja lah, kan udah belajar gitu misalnya. Tapi pernah nggak sih Gabriel di situasi kayak gitu? Jadi karena Gabriel terlalu pakai perasaan Gabriel sampai Gabriel nggak bisa bedain lagi nih sebenarnya realitanya tuh sebenarnya kayak gitu. Kayak tadi misalnya Gabriel jalan nih sama cewek lagi PDKT ya kan. Terus Gabriel merasanya dia suka nih sama Gabriel, padahal realitanya enggak gitu. Wah iya, Itu sering kan, banget. itu kan kadang-kadang sering kan kayak gitu kan, itu paling sering kan. Sering banget itu. Jadinya pas Gabriel kayaknya dia suka deh sama gue. Perasaan Gabriel itu Gabriel nanyain dia mau jadi pacar Gabriel terus ditolak kan jadinya kan jadi selama ini perasaan aku fana ya, dia nggak suka ya sama gue. Palsu gitu. Iya, palsu nih loh cewek. Pernah nggak kayak gitu? Jadi kayak kepedean gitu ya, kepedean Enggak, karena kepedean sih, lebih kayak ya Gabriel tuh tidak bisa menginterpretasikan apa yang dia lakukan Gabriel tuh sesuai dengan realita yang sebenarnya, jadi Gabriel terlalu baper gitu. Karena pakai perasaannya kadang-kadang ada ya orang yang karena suka padahal cuma ditanyain udah lagi di mana, tapi kayak diperhatiin banget, padahal sebenarnya cuma mau nanyain doang gitu loh. Kan banyak ya persepsi yang dari perasaan kita akhirnya melahirkan seolah-olah itu realita, padahal tuh enggak. Iya, itu sering terjadi kan waktu PDKT, juga sering terjadi tuh saat kita kerja mungkin ya. Saat kita kerja gitu. Misalnya ketika memang nih, ini sering terjadi sama aku ya. Ini dia ini salah gitu kan. Tapi perasaan kita nggak enak kayak gitu, atau atasan kita ini sebenarnya salah gitu ya. Tapi karena perasaan kita nggak enak, jadi kita cuma ngasih ketawa karir gitu. Iya Bu, Gimana tuh ketawa notot, iya makasih Bu gitu. Jadi kayak, karena iya perasaan notot Bu, nototnya ini sambil gini, notot Bu. Baik, gitu. Bu. Jadi kita jadinya kayak nggak bisa ngendaliin itu, jadinya merugikan diri kita sendiri kan, jatuhnya kayak gitu. Jadi lebih baik kontrol itu lagi-lagi dengan logika. Nanti abis ini kalau nggak misalnya aku tegur nih, pasti ada dampaknya nih gitu. Jadi sering sih itu, apalagi di kerjaan aku sering nemuin gitu ya. Oh, Gabriel orangnya nggak enakan ya? Iya bener, nggak enakan banget gitu. Tapi kemana waktu aku telepon ngajak ke sini nerimanya bukan karena nggak enak kan? Ya Ada dikit. ada dikit nggak enak, aduh nggak enak gitu kan. Gitu. Kalau Lea gimana Le? Pernah nggak kayak gitu juga di posisi itu? Gimana ya? Apa terlalu sering makanya sampai bingung mulai dari mana ceritanya? Sering lah. Jangan gitu dong. Oh enggak. Gue gimana ya? Bingung juga sih ngejelasinnya, tapi memang kalau realita itu nggak sesuai dengan perasaan kita. Ya karena kan ada ekspektasi yang menurut kita itu terjadi sebenarnya enggak gitu kan.
Jadi kadang juga ekspektasi kita terlalu tinggi membuat kita jadi kecewa sama diri kita sendiri. Iya, iya. Itu aja sih dari aku. Bener sih, karena kan kadang-kadang perasaan tuh bikin kita berekspektasi ya. Iya. Jadi kayak menimbang-nimbang gitu. Kalau Fani gimana, Fan? Ya, aku beberapa case ya pernah pasti begitu. Kayak kalau misalkan ada si A, misalkan dia emang ngomong ke kita kamu salah, tapi itu maksudnya ya udah salah gitu aja. Tapi kita tuh mikirnya udah kayak kecewa banget gitu, Iya, iya. nggak terkontrol gitu kan, kayaknya ih kok kayak gini ya, kenapa bisa begini gitu, kamu sendiri, apa iya, iya. sendiri gitu kan. Jadi kayak padahal maksud si orang itu ya udah sekedar gitu aja, paling dia juga udah lupa gitu kan. Kayak tapi kita tuh kebawa perasaan terus. Nah itu benar tadi kata abang, butuh logika itu untuk mengkontrol kayak di pikiran kita, kayak kita taruh oh enggak kok dia cuma ngasih nasihat biasa aja kok. Sama kayak misalkan di kantor, kalau misalkan di kantor bilangnya gini, Mbak Fani kok salah ini kenapa gitu-gitu kan. Terus ya mungkin atasan kita cuma ngomong gitu aja, tapi kita ngecewain dia ya, aduh kita buru banget sih gitu kan. Nah itu biasanya kalau aku kayak gitu modelnya. Oh, jadi kayak menyalahkan diri sendiri gitu ya? Bawa perasaannya gitu. Nah, aku nih, kalau menurut Fani, ada nggak sih, Fan, perasaan-perasaan yang negatif? Ada. Ya, apa tuh contohnya tuh kira-kira? Ya banyak ya, maksudnya kayak misalkan kayak perasaan negatif itu ya, misalkan ya seperti tadi, misalkan sebetulnya orang tuh biasa aja sama kita, tapi dalam otak kita tuh kayaknya negatif aja gitu. Jadi kita ngaruh ke tindakan yang kita ngeliat orang itu, kita tuh langsung kayak pasti dia lagi ngejelekin aku, pasti dia di belakang kita ngosipin kita, pasti gitu loh, berprasangka buruk. Berprasangka buruk ya? Iya, padahal dia biasa aja, tapi itu biasanya terjadi karena mungkin ada kejadian-kejadian yang lain atau kejadian sebelumnya gitu yang bisa mempengaruhi otak kita untuk gitu sih. Kalau menurut Fani sendiri, perasaan takut, marah, sedih itu sebenarnya perasaan negatif apa enggak? Enggak, karena menurut aku sebetulnya perasaan itu kan emang udah secara naluri diciptakan. Cuman gimana kita mengkontrolnya. Kalau kita nggak bisa mengkontrol, kita apa-apa jadi takut mulu, itu jadi negatif. Tapi kalau misalnya emang sekedar takut-takut biasa, ya itu wajar menurutku. Itu sih. Kalau menurut Gabriel gimana, Gabriel? Ada nggak sih, kayak tadi udah dijelasin kan, jadi perasaan negatif itu membuatnya jadi berprasangka buruk dan lain sebagainya. Kalau misalkan Gabriel ada nggak sih yang menurut Gabriel itu perasaan negatif? Kan kalau cowok kan biasanya kan dituntut, cowok masa sedih sih, nangis, padahal kan sebenarnya Harus perfeksionis ya. padahal kan sebenarnya salah satu bentuk mengekspresikan perasaan kita ya. Cowok nggak boleh nangis ya. Cowok nggak boleh sedih, harus kuat gitu. Kalau menurut Gabriel gimana tuh? Kalau perasaan ada negatif ada sih pasti ya. Pasti itu kayak perasaan minder kayak gitu. Perasaan minder dengan keadaannya kayak gitu. Kayaknya perasaan-perasaan yang negatif ya. Perasaan yang negatif. Terus apa tuh ya? Pertanyaannya? Jadi kan kalau ada kan statement bahwa kalau cowok tuh nggak boleh merasa sedih, harus yang kayak strong gitu. Menurut Gabriel tuh sebenarnya statementnya itu tuh termasuk statement yang menyatakan bahwa sedih itu adalah perasaan negatif atau enggak? Sedih kayaknya nggak negatif sih gitu ya. Sebagai cowok itu kita punya hak untuk sedih ya guys ya. Jadi nggak masalah kamu sedih. Cuma mungkin untuk cowok posisi saat sedihnya itu dilihat gitu. Jangan kamu Dimana gitu ya? di mananya gitu. Jangan di depan bos gitu ya. Atau di depan bawahan misalnya kamu atasan gitu, kamu sedih gitu. Justru jadi orang jadi nggak yakin tuh sama si cowok ini gitu. Jadi kayak nurunin kepercayaan orang lain jadi justrunya gitu. Jadi it's okay kamu sedih, tapi mungkin kalau cowok itu nggak perlu terlalu diungkapin sama orang lain gitu ya. Mungkin nggak perlu diungkapin, mungkin bisa ke orang-orang terdekat kali ya, orang-orang terdekat itu sedih. Tahu tempat juga gitu, tahu tempat. Kayak gitu sih kalau cowok gitu. It's okay lah sedih, manusiawi gitu. Gabriel sering sedih. Oh, so sad lah. Aku sad boy lah. Sad boy. Iya, sad boy Pak. Tapi kan wajar ya kalau cowok itu sedih kan. Biasanya apa sih yang bikin Gabriel sedih? Mungkin kita bisa menghibur. Sedih itu biasanya Apa tuh? ya biasanya sedih kan karena kita kecewa dengan apapun misalnya kan. Contohnya apa tuh? Ekspektasinya Gitu ya. tinggi. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya, kayak ini udah kayak perasaan tadi tuh. Ini dia suka kali nih gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata dia jalan cuma diajak jalan, cuma buat makan gitu. Oh, pernah gitu, aku pernah. Pernah gitu tuh. Yuk makan gitu kan. Makan gitu. Di telepon cuma untuk makan doang. Nah gitu, jalannya sama cowok lain kayak gitu. Biasanya gitu tuh. Buat nganter ke bandara Sedih. doang gitu ya. Buat ngantar ke bandara doang. Iya. Waduh, jangan dibuka sana. Kamu disangka Grab. Iya tuh disangka Grab. Tapi dikasih gitu. bintang 5 kan? Dikasih bintang 5 gitu. Dikasih bintang 5 terus dikasih komen thanks gitu. Iya. Pakai titik. Enchat gitu Iya, kan. habis itu enggak ada lagi tuh. Kan room Biasanya chatnya kok- udah nggak bisa. Oh iya, room chatnya nggak bisa ya. Kalau aplikasi kan gitu. Oh gitu ya.
kasiannya Gabriel. Lea bener, coba dikenalin ya cewek-ceweknya ya. Gak harus semangat lah, sebagai cowok harus strong lah, gitu. Kalau Lea gimana Le? Lea kan selalu bilang perasaan, gue selalu pakai perasaan. Kalau tapi pada faktanya ada nggak sih perasaannya menurut Lea tuh negatif? Kalau menurut aku perasaan nggak ada yang negatif sih. Cuman itu kan emosi ya, salah satu bentuk emosi. Cuman yang bikin negatif itu gimana kita mengekspresikannya. Ada apakah kita jadi buat rugi orang lain, itu kan negatif tuh. Dari emosi perasaan kita, misalkan kita kesel nih, kita marah nih, gue marah sama lo, terus gue jadi dendam, terus gue kayak gue mau lo jadi ngerasain apa yang gue rasain gitu, itu kan yang nggak bagus. Oke, jadi berarti kalau gitu kalau menurut Lea yang negatif itu bukan perasaannya tapi bagaimana cara kita menyampaikan perasaan itu ke orang lain, jangan sampai kita tuh ngerugiin orang lain gitu ya. Itu kan yang buat negatif jadinya kan. Sepakat. Kalau gitu guys, aku udah selesai nih ya nanya-nanya mitos-mitos tentang perasaan sama teman-teman yang ada di sini. Tapi jangan kemana-mana karena minggu depan kita masih ditemanin sama Gabriel ya dan Fanny untuk bahas tentang tema berikutnya tentang kesepian. Jadi teman-teman yang sering kesepian jangan lupa untuk tonton terus podcast di YouTube-nya GBKP Tanjung Priuk dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Thank you. Bye. Bye.